satu yang beranggotakan yang pertama ada Ardi Saputra, yang kedua ada Kamas Muhammad Irfan, yang ketiga ada Arif Nopriansa, yang keempat ada Wayan Andre Alfani, dan yang terakhir ada Rahmat Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul penjualan. Modul penjualan. Pada bab ini akan dibahas modul penjualan yang kaitannya sangat erat dengan piutang dagang atau pelanggan, mulai dari terjadinya penawaran sampai dengan pembayaran piutang ataupun retur atas pembatalan penjualan. Pada gambar di samping, tampak siklus dari penjualan yang ada di account. Aktivitas dari penjualan ini dimulai dari sales question atau penawaran penjualan sampai dengan sales receipt, penerimaan pelanggan. Berikut data dan setup yang perlu dilakukan. Yang pertama ada data pelanggan atau customer. Telah dibuatkan dengan memilih currency, terms, teks, dan informasi lainnya secara benar. Yang kedua ada data item, interfere parts, and non-interfere parts. Telah disediakan dan dibuat dengan pengaturan GL account yang benar. 3. Kode pajak atau tax code yang terhubung dengan data pelanggan dan item serta pengaturan akun pajak yang benar. Dan yang terakhir ada form template yang sudah didesain sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu sales question, penawaran penjualan. Sales question form adalah formulir penawaran penjualan yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis barang yang ingin dan dapat dijual kepada customer. Di samping ini ada gambar formulir sales question yang ada tombol-tombol pada formulir question, yaitu ada preview, membuka from sales question sebelumnya. Yang B ada next, membuka from sales question selanjutnya. C yaitu preview, melihat tampilan sales question sebelum di print. D tombol shortcut terdiri dari SO, DO, sales inventory. Yang selanjutnya itu cara membuat formulir sales question. Anda dapat mencatat aktivitas penawaran penjualan kepada customer pada formulir sales question dengan mengikuti petunjuk di bawah ini. Yang pertama, buka sales question yang baru dengan cara klik menu utama aktivitas sales question, aktivitas penjualan penawaran penjualan. Yang kedua yaitu isi formulir sales question berdasarkan gambar di samping ini. Yang ketiga yaitu setelah semua informasi sales question Anda input, langkah selanjutnya klik tombol save and close untuk menyimpan penginputan yang Anda telah lakukan sekaligus menutup tampilan formulir sales question yang telah Anda buat. Di samping ini ada gambar daftar sales question. Daftar sales question adalah tabel yang menampilkan semua formulir sales question yang telah Anda buat dalam database account. Daftar sales question dapat Anda buka dari menu utama list sales question. Yang pertama, buka formulir sales order yang baru dengan cara klik menu utama activity sales order, activity penjualan, pesanan penjualan. Yang kedua, isi formulir order berdasarkan gambar berikut ini. Setelah penginputan formulir sales order selesai, klik tombol save close untuk menyimpan penginputan transaksi yang sudah Anda lakukan. Penginputan transaksi sudah Anda lakukan sekaligus untuk menutup formulir sales order tersebut. Membuat formulir sales order dengan uang muka penjualan untuk mencatat penerimaan pesanan dari customer pelanggan disertai dengan penerimaan uang muka penjualan dari customer pelanggan yang dilakukan dengan cara yang pertama, buka formulir sales order yang baru dengan cara klik menu utama activity sales order, activity penjualan, pesanan penjualan. Yang kedua, pada tampilan formulir sales order tersebut pilih nama customer pelanggan yang melakukan pemesanan, tanggal order pelanggan, nomor PO pelanggan, dan detail yang dipesan pelanggan. Yang ketiga, setelah informasi pesanan selesai, Anda entry petikan kolom DP account telah terisi dengan akun uang muka penjualan, tipe akun payable yang terdapat pada header formulir sales order. Perhatikan saat Anda mengklik tombol down payment secara otomatis Accurate akan menampilkan formulir sales invoice. 4. Perhatikan detail formulir sales invoice secara otomatis telah menampilkan item down payment dengan unit price senilai total yang Anda buat. Ubah nilai
unit price tersebut sesuai dengan jumlah uang muka penjualan yang Anda terima dari customer pelanggan Anda. Yang kelima, langkah selanjutnya klik tombol Pay yang terdapat pada formulir sales invoice tersebut untuk mencatat penerimaan cash dan bank atas penerimaan uang muka penjualan customer pada formulir sales receipt. Yang keenam, klik tombol Save, Close. Pada saat mengklik tombol Cash Repeat Accurate, secara otomatis akan menampilkan formulir sales repeat. Perhatikan gambar berikut. Daftar pesanan penjualan list of sales order dapat dibuka dari menu list sales order. Daftar penjualan. Tampilan daftar sales order menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Tombol menu daftar sales order terdiri dari A. New, B. Edit untuk membuat SO baru, untuk membuat SO yang disorot, untuk membuat SO yang tersorot, SO dapat C. Delete, dihapus adalah SO yang yang diproses menjadi DO atau SI. Filter, untuk memunculkan menu filter di samping. Filter berfungsi untuk memudahkan Anda dalam melakukan berdasarkan customer, tanggal, status, ataupun currency. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Arif Noviansa. Setelah formulir yang ingin dihapus atau diubah tersorot, langkah selanjutnya, klik kanan delete atau klik tombol delete untuk menghapus formulir tersebut. Atau klik kanan edit untuk tombol edit. Untuk mengubah formulir tersebut, catatan formulir sales order dapat dihapus atau diubah dengan catatan formulir tersebut belum diproses atau dipakai dalam transaksi delivery order ataupun sales invoice. Jika formulir yang ingin Anda hapus ternyata telah dipakai dalam transaksi, Anda harus terlebih dahulu menghapus transaksi DO atau SI yang memakai SO tersebut, baru kemudian Anda dapat menghapus atau mengubah formulir SO yang Anda inginkan. Cara membatalkan transaksi sales order. Pembatalan transaksi sales order yang dimaksud di sini memiliki pengertian yang berbeda dengan pendilitan transaksi sales order. Dibatalkan artinya membuat formulir tersebut tidak dapat lagi dipakai atau transaksi DO ataupun SI tanpa menghapus SO yang dibatalkan. Jadi SO telah dibatalkan tersebut tetap dapat ditelusuri pada daftar sales order. Pembatalan transaksi sales order dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. 1. Buka daftar sales order dari menu list utama sales order. 2. Find formulir sales order yang ingin Anda batalkan, lalu double klik untuk membuka tampilan sales order tersebut. 3. Klik option box close yang terdapat pada tampilan formulir sales order tersebut. 4. Klik tombol save and close untuk menyimpan dan menutup formulir SO yang baru saja Anda batalkan. 5. Formulir sales order yang telah Anda batalkan akan ditampilkan pada daftar pesanan penjualan atau sales order dengan status close. Lanjut, delivery order, pengiriman pesanan. Formulir delivery order atau DO atau biasa dikenal dengan surat jalan adalah formulir yang dapat Anda gunakan untuk mencatat aktivitas pengiriman barang yang dipesan pelanggan. Di mana aktivitas pengiriman barang tersebut tidak disertai dengan tagihan yang harus dibayar customer. Pada saat Anda mencatat aktivitas pengiriman barang yang akan dipesan customer pada formulir delivery order, maka secara otomatis Accurate akan mencatat akun goods in transit atau debit dan mencatat pengeluaran barang dari gudang, akun inventory atau kredit. Di mana pengakuan revenue dan cost of goods sold dari barang yang Anda kirim baru akan dilakukan setelah Anda mencatat tagihan atas pengiriman barang tersebut pada formulir sales invoice. Catatan, akun goods in transit adalah akun silang dengan tipe inventory part. Akun ini berfungsi sebagai akun penampung sementara value dari item yang dijual sampai terbitnya sales invoice. Berikut gambarnya. Lanjut. 8 QT use. Kolom ini hanya muncul pada DO yang sudah pernah disimpan. Angka yang muncul menunjukkan jumlah yang sudah dibuatkan invoice-nya. 9 SO nomor. Atau kolom yang disebut nomor SO, kolom ini hanya muncul pada apabila DO ini berasal dari SO. 10 quote no. Kolom yang membuat nomor penawaran apabila DO diambil dari sales
quotation. 11. Description. Keterangan atas pengiriman barang, cara membuat formulir delivery order. Anda dapat mencatat aktivitas pengiriman barang pesanan pelanggan pada formulir delivery order dengan mengikuti petunjuk di bawah ini. 1. Buka formulir delivery order yang baru dengan cara mengklik menu utama Activities Sales Delivery Order. Kedua, isi formulir delivery order berdasarkan gambar berikut. Beberapa kemungkinan pencatatan delivery order antaranya 1. Delivery order from sales quotation atau surat jalan dari penawaran penjualan. Pembuatan DO yang berasal dari SQ dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari SQ yang sudah dibuat sebelumnya dengan mengklik tombol select quote apabila detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian kuantiti barang tinggal langsung diedit pada item yang bersangkutan. Berikut gambar lanjut. Tampilan daftar delivery order terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tombol menu pada daftar delivery order terbagi dari new atau membuat DO yang baru. Yang kedua, edit mengubah DO yang tersorot. 3. Delete menghapus DO yang tersorot dengan catatan DO tersebut belum pernah menjadikan invoice dan belum pernah tersorot. Keempat, filter memilih tampilan dengan syarat berdasarkan customer, currency, outstanding, only, dan tanggal. Dan selanjutnya refresh menampilkan data terakhir yang telah diinput. Print mencetak daftar DO atau mencetak DO yang tersorot. Kemudian return history menampilkan histori retur barang yang telah dibuat berdasarkan DO yang tersorot. Dan yang terakhir find mencari DO berdasarkan nomor DO atau nomor customer. Berikutnya 2. Detail table delivery order terbagi menjadi yang pertama delivery nomor atau nomor DO, yang kedua date atau tanggal pembuatan DO, yang ketiga customer name atau nama customer penerima barang, keempat description keterangan atas DO tersebut, dan yang terakhir printed status DO tersebut apakah sudah dicetak atau belum. Lanjut. Berikut cara menghapus atau mengubah formulir delivery order. Formulir delivery order yang telah Anda simpan dapat Anda hapus atau ubah pada daftar formulir delivery order dengan mengikuti petunjuk di bawah ini. 1. Buka daftar delivery order dari menu utama list sales delivery order. Kedua, pada daftar formulir delivery order, cari formulir yang ingin Anda hapus atau ubah dengan cara mengetikkan nomor formulir atau deskripsi formulir yang ingin Anda hapus atau ubah pada kolom find. 3. Setelah formulir yang ingin Anda hapus atau edit tersorot, langkah selanjutnya klik kanan delete atau tombol delete untuk menghapus formulir tersebut, atau klik kanan edit untuk tombol klik edit atau mengubah formulir tersebut. Selanjutnya, sales invoice faktur penjualan. Yang pertama, sales invoice atau SI adalah faktur di mana faktur penjualan kepada customer di mana pada aktivitas ini terjadi pengakuan piutang customer. SI biasanya dibuat berdasarkan atas sales. Yang kedua, quotation atau penawaran. Sales order atau pesanan atau delivery order pengiriman barang, tetapi dapat juga langsung dibuat dengan mengisi item yang akan dijual. Berikut gambarnya. Ya. 2. Sales invoice yang didahului delivery oleh sebelumnya. 1. Buka formulir sales invoice yang baru ini menu utama activities sales invoice. 2. Pilih customer. Kemudian isikan nomor invoice, biasanya terisi otomatis urut dari nomor sebelumnya. 3. Klik select DO, lalu centang DO yang akan ditagih, lalu klik OK. Secara otomatis, SI akan terisi dengan sesuai dengan detail form yang dibuat. Apabila ada perubahan pada quantity atau unit price, dapat langsung diedit pada kolom yang bersangkutan. 5. Jika pada penjualan ini dikenakan pajak, maka isikan nomor faktur pajak pada file yang tersedia, serta tanggalnya. 6. Setelah semua data diisi dengan benar, klik save dan close atau save dan new. Sales return from sales invoice.
Langkah-langkah membuat sales return from sales invoice. 1. Buka formulir sales return dari menu utama activities sales return. 2. Pilih customer warehouse lalu isikan tanggal dan nomor from. 3. Kemudian klik file sales invoice nomor dan pilih nomor invoice yang akan diretur. 4. Lalu pilih barang yang akan diretur dengan double klik pada kolom item deskripsi apabila barang tersebut berasal dari SI yang dipilih. 5. Kemudian isikan quantity yang akan diretur dan unit price. 6. Setelah semua data diisi dengan benar, selanjutnya klik save dan new atau save dan close untuk menyimpan form tersebut. 7. Berikut ini gambar contoh pembuatan formulir sales return yang mencatat retur barang transaksi SI. Langkah-langkah membuat sales return atau barang yang sales invoice-nya tidak tercatat di accurate. Agar Anda dapat mencatat activities return penjualan atas barang yang invoice-nya tidak tercatat di accurate, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan option Can enter any item in sales return melalui setup preference sales. Perhatikan gambar berikut ini. Setelah Anda mengaktifkan option box Can entry any item in sales return, langkah berikutnya Anda dapat mencatat activities return penjualan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. 1. Klik menu utama activities sales return. 2. Isi formulir setelah return berdasarkan gambar di bawah ini. 3. Setelah item yang diretur Anda pilih, isi kolom quantity sesuai dengan kuantitas barang yang diretur pelanggan Anda dan isi kolom unit price sesuai dengan harga jual per unit barang yang diretur. 4. Tentukan warehouse tempat barang return disimpan. Setelah semua informasi return selesai, Anda isi pada from sales return. Langkah selanjutnya klik tombol save and close. Daftar return penjualan list atau list of sales return. 1. New tombol ini berfungsi untuk membuat formulir return penjualan yang baru. 2. Edit. Tombol ini berfungsi untuk membuka tampilan formulir sales return yang tersorot. 3. Delete. Tombol ini berfungsi untuk menghapus formulir sales return yang tersorot. 4. Filter. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan kolom filter pada tabel data sales return. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wayan Andre. Cara mencatat penerimaan pelanggan. 1. Sales receipt for sales invoice. Pencatatan aktivitas penerimaan pembayaran faktur penjualan sales invoice berutang dari pelanggan dapat dilakukan dengan cara A. Buka formulir sales receipt dari menu utama activities sales receipt. Aktivitas penjualan penerimaan penjualan. B. Isi formulir sales receipt dengan mengikuti petunjuk pada gambar berikut ini. C. Setelah semua informasi pada formulir sales receipt selesai, Anda klik tombol save and close untuk menyimpan penginputan yang telah Anda lakukan sekaligus untuk menutupi tampilan formulir sales receipt. 2. Sales receipt with discount. Pada saat pembayaran invoice, terkadang ada diskon tambahan selain diskon yang berasal dari invoice, misal diskon yang berasal dari syarat pembayaran terms. Untuk memasuki diskon ini, berikut langkah-langkahnya. A. Buka form sales receipt dari menu aktivitas sales receipt atau dari menu explore seller. B. Pilih customer dan isi semua field yang dibutuhkan seperti form no, tanggal bank, no cek dan tanggal cek serta memo. C. Cetak invoice yang ingin dilunasi pada kolom pay atau isikan jumlah yang dibayarkan pada kolom payment amount. D. Kemudian klik kanan pada baris invoice yang akan didiskon, lalu klik discount atau work of info. Setelah itu akan muncul window discount information. 3. Sales receipt with late charge. Transaksi ini merupakan kebalikan dari transaksi sebelumnya. Pada transaksi ini, customer dikenal
dikenai denda atas keterlambatan pembayaran atau hal-hal lain. Berikut langkah pengerjaannya. A. Aktivitas ini sama caranya dengan sales receipt with discount, yaitu melalui klik kanan diskon atau right of info. B. Tetapi angka yang dimasukkan pada field discount amount diberi tanda minus, sehingga perlakuannya menjadi kebalik dengan diskon, dan untuk diskon akun biasanya diisikan dengan akun tipe pendapatan. 5. Sales receipt with other forget bank currency. Pada saat penerimaan pembayaran invoice dari pelanggan tidak terbatas pada jenis dari mata uang. Invoice yang menggunakan currency dapat dibayar menggunakan base currency, dan begitupun sebaliknya. Berikut langkah-langkah pembuatannya. A. Buka form sales receipt, kemudian pilih customer, isi no form dan tanggal. B. Pilih bank yang menerima pembayaran tersebut. Jika customernya menggunakan foreign currency, dapat juga memilih bank base currency atau rupiah, atau sebaliknya invoice dengan rupiah dibayar dengan mata uang asing. C. Kemudian isikan rate-nya sesuai dengan kurs transaksi dan lengkapi nomor serta tanggal cek, lalu centang invoice yang mau dibayar. D. Setelah semua terisi dengan benar, klik tombol print, lalu akan terlihat pada field amount jumlah yang akan dibayarkan dan pada field amount jumlah dalam mata uang asing. 5. Lalu klik tombol save and close atau save and new untuk menyimpan form tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.